Chelsea samakan nilai trofi Piala Dunia antar klub dengan Liga Champions. Enzo Maresca menutup musim debutnya dengan pencapaian luar biasa setelah membawa timnya menjuarai Piala Dunia antar klub 2025 lewat kemenangan meyakinkan 3-0 atas Paris Saint-Germain. Gelar ini disambut antusias, bahkan Maresca menyamakan nilainya dengan trofi Liga Champions. Menurut Maresca, turnamen yang mempertemukan juara dari berbagai benua ini memiliki potensi besar untuk menjadi kompetisi paling prestisius di level klub dalam waktu dekat. Ia menyebut keberhasilan di ajang ini sebagai pencapaian luar biasa yang layak dikenang. Dengan jujur, saya sampaikan kepada para pemain bahwa kompetisi ini bisa jadi sama pentingnya, atau lebih, dari Liga Champions, ujar Maresca. Beberapa tahun lalu saya menjadi bagian dari tim pelatih yang memenangi Liga Champions, dan saya menikmati itu. Tapi ajang ini melibatkan para juara dari seluruh dunia, dan itu punya nilai yang sangat tinggi. Kesuksesan Chelsea di Piala Dunia antar klub juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi para supporter. Selain membawa pulang trofi, klub London tersebut kini berhak menyandang lambang juara dunia hingga edisi berikutnya. Maresca menegaskan bahwa gelar ini merupakan hadiah simbolis dan emosional yang penting, terutama bagi para pendukung setia. Kami menganggap gelar ini setara dengan Liga Champions karena bisa mempersembahkannya untuk para fans. Itu akan jadi kebanggaan tersendiri bagi mereka saat melihat logo juara dunia di jersey klub, ujarnya. Kemenangan ini menjadi penutup ideal bagi musim panjang dan menantang Chelsea. Maresca menganggap keberhasilan ini sebagai hasil dari kerja keras dan konsistensi tim sepanjang musim. Musim ini kami menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berjalan di jalur yang tepat. Menutupnya dengan trofi seperti ini menegaskan bahwa kami sedang membangun sesuatu yang besar, tutup sang pelatih. Cole Palmer cetak sejarah di musim gemilang bersama Chelsea. Kemenangan melawan PSG tidak hanya membawa The Blues meraih gelar dunia kedua mereka, tetapi juga memastikan Palmer menyabet penghargaan Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi konsisten Palmer sepanjang musim, menegaskan statusnya sebagai pemain kelas dunia. Ia telah menjelma menjadi figur sentral dalam skuad Chelsea sejak bergabung dari Manchester City. Memasuki musim keduanya di Stamford Bridge, Palmer melanjutkan performa impresif yang dimulai di musim perdana, di mana ia mencetak 25 gol dalam 45 pertandingan. Chelsea pun mengganjarnya dengan kontrak baru berdurasi 9 tahun, yang mengikatnya hingga Juni 2033. Di Premier League, Palmer tampil konsisten sejak awal musim. Golnya ke gawang Wolves dianugerahi Premier League Goal of the Month, menjadikannya pemain pertama yang memenangkan penghargaan tersebut 2 kali berturut-turut dalam 2 musim berbeda. Ia juga memborong 4 gol di babak pertama saat melawan Brighton, prestasi langka yang membawanya meraih gelar pemain terbaik Liga Inggris bulan Oktober. Palmer juga memecahkan rekor Yaya Toure dengan mencetak 12 penalti tanpa gagal, rekor baru di Liga. Sepanjang tahun 2024, Palmer mencetak kontribusi gol terbanyak dalam 1 tahun kalender untuk Chelsea, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Jimmy Floyd Hasselbaink. Catatan itu mengukuhkan perannya sebagai poros permainan The Blues. Kesuksesannya berlanjut di ajang Conference League, saat Palmer membukukan 2 assist dalam kemenangan 2-0 atas Real Betis di final. Trofi tersebut menjadikan Chelsea klub pertama yang pernah menjuarai keempat kompetisi besar UEFA, dan Palmer kembali menjadi tokoh kunci dalam pencapaian tersebut. Robert Sanchez buktikan kualitas dan mantapkan posisi sebagai kiper utama Chelsea. Musim ini menjadi perjalanan penuh tantangan bagi Robert Sanchez, yang kerap menjadi sasaran kritik atas penampilannya sejak bergabung dengan Chelsea. Namun, final Piala Dunia antar klub 2025 menjadi momen pembuktian terbaik sang kiper. Dalam kemenangan 3-0 atas Paris Saint-Germain, Sanchez tampil gemilang dan mencatatkan clean sheet krusial yang membantu The Blues meraih gelar. Media Inggris tak ragu memberikan rating sempurna Oktober 10 atas performanya di laga tersebut. Penampilan tersebut hadir di tengah rumor pencarian kiper baru oleh Chelsea, termasuk spekulasi soal ketertarikan terhadap Gianluigi Donnarumma. Namun, aksi heroik Sanchez di laga puncak membuat manajemen klub dan penggemar kembali percaya pada kualitasnya. Sebagai penghargaan atas kontribusi konsistennya sepanjang turnamen, Sanchez dianugerahi Golden Glove sebagai penjaga gawang terbaik kompetisi. Perannya terbukti vital dalam kesuksesan Chelsea menjuarai Piala Dunia antar klub untuk kedua kalinya. Meskipun isu kedatangan kiper baru belum sepenuhnya mereda, penampilan solid Sanchez di Amerika Serikat menjadi titik balik dalam karirnya di Stamford Bridge. Ia tak hanya tampil meyakinkan, tetapi juga menjadi sosok yang memberikan ketenangan di lini belakang. Dengan musim baru Premier League di ambang pintu, Enzo Maresca diperkirakan tetap menjadikan Sanchez sebagai pilihan utama di bawah Mistar. Dari kiper yang sempat diragukan, Sanchez kini menjelma menjadi pilar penting dalam skuad juara dunia Chelsea. Luis Enrique terancam sanksi usai dorong Joao Pedro di final Piala Dunia antar klub. Kemenangan mengejutkan Chelsea atas Paris Saint-Germain dengan skor 3-0 di final Piala Dunia antar klub menyisakan ketegangan yang memuncak hingga akhir laga. PSG yang terbiasa mendominasi pertandingan tanpa frustrasi menerima hasil buruk tersebut. Insiden memanas terjadi menjelang laga usai, Joao Neves diusir dari lapangan usai menjambak rambut Marco Correa, membuat emosi di lapangan kian memuncak. Tidak hanya pemain,
sejumlah staf pelatih pun ikut terlibat dalam konfrontasi. Salah satu momen paling kontroversial terjadi saat pelatih PSG, Luis Enrique, tertangkap kamera mendorong penyerang Chelsea, Joao Pedro, di bagian leher. Kontak fisik tersebut membuat Pedro jatuh, memicu spekulasi bahwa Enrique bisa terancam sanksi atau larangan mendampingi tim. Menanggapi insiden tersebut, Enrique mengakui tindakannya namun menyebut itu bukan dorongan agresif. "Saya bodoh, dia berdiri di sana, mendorong saya, lalu saya menyentuhnya sedikit dan dia jatuh sendiri," ujarnya dalam pernyataan kepada Cadena Cope. Dalam konferensi pers, ia menekankan bahwa niatnya hanya untuk meredam situasi. "Saat akhir pertandingan, saya hanya ingin melerai, ada banyak ketegangan, dorongan-dorongan itu datang dari banyak orang, tapi tujuan saya bukan untuk memperkeruh suasana, justru sebaliknya," ujar ex-pelatih timnas Spanyol itu. Sementara itu, Joao Pedro juga menanggapi peristiwa tersebut dengan santai. Ia mengaku bereaksi untuk melindungi rekan senegaranya, Andrés Santos, yang dikerumuni pemain PSG. "Sebagai orang Brasil, saya melindungi teman saya. Dalam keributan itu saya sempat terdorong. Menurut saya, mereka hanya tidak bisa menerima kekalahan, tapi itu bagian dari sepak bola. Sekarang waktunya kami merayakan," ungkapnya kepada Sport, dikutip dari Marca. Cole Palmer puji kecerdikan Maresca, taktik jitu untuk kalahkan PSG. Cole Palmer tampil luar biasa sepanjang turnamen Piala Dunia antar klub 2025, termasuk saat semifinal melawan Fluminense yang membuatnya masuk dalam Team of the Round versi WhoScored. Namun, penampilan di final melawan Paris Saint-Germain menjadi titik puncak performanya musim ini. Namun, menurut Palmer, keberhasilan tersebut bukan hanya soal eksekusi di lapangan, melainkan buah dari strategi jitu sang pelatih, Enzo Maresca. Dalam wawancara pasca laga, Palmer memuji kecerdikan taktik Maresca yang dianggap sangat tepat dalam mengekspos kelemahan PSG. "Pelatih sudah menyiapkan rencana yang luar biasa. Dia tahu di mana letak ruangnya," ujar Palmer kepada DAZN. "Dia mencoba membebaskan saya sebisa mungkin, dan saya tinggal membayar kepercayaan itu dengan gol." Palmer menekankan bahwa 2 golnya bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil eksekusi dari skema permainan yang telah dirancang dan dilatih sebelumnya. Maresca diketahui menempatkan Palmer lebih melebar di sisi kanan untuk menyerang ruang di belakang lini tengah PSG, yang seringkali terbuka ketika mereka kehilangan bola. Hal ini menjadi bukti bagaimana pelatih asal Italia itu membaca permainan lawan dengan cermat dan merespons dengan formasi serta penempatan pemain yang tepat. Kecerdikan Maresca dalam menyusun taktik dan mengatur tempo permainan dinilai menjadi faktor utama keberhasilan Chelsea membungkam PSG, tim yang sebelumnya tampil dominan di beberapa laga terakhir mereka. Kemenangan ini pun mengukuhkan Maresca sebagai pelatih dengan pendekatan taktis cerdas, yang mampu menyesuaikan strategi dengan kekuatan skuadnya. Bagi Palmer, ini menjadi bukti nyata bahwa Chelsea kini dipimpin oleh pelatih yang bukan hanya pandai dalam teori, tapi juga dalam praktik lapangan. Dengan 2 trofi besar musim ini, Piala Dunia antar klub dan UEFA Europa Conference League, Chelsea dan Maresca telah menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi, tak hanya dengan pemain hebat, tetapi juga dengan pelatih yang memiliki visi dan kecerdasan taktik luar biasa.